Hai hai hello, kembali lagi nih bersama gua di channel The Review. Oke guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Mission Possible. Film ini disutradarai oleh Kim Young Jo. Film ini menceritakan seorang agen wanita yang dengan sengaja dijadikan tumbal untuk menyelesaikan sebuah misi berbahaya. Dan apa sih lagi nih, dia harus bekerja sama dengan seorang agen swasta mata duitan yang dia kira adalah tekan kerjanya. Nah, akan gimana ya ceritanya? Sebelum itu, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, dan tanpa banyak bacot dan cincong lagi, mari kita review. Oke, let's go! 어떻게 혼자 가요? 난 괜찮으니까. Aksi penyelundupan senjata berskala internasional terjadi di Cina untuk dibawa ke Korea Selatan. Untungnya, aksi ini berhasil diketahui langsung oleh pemerintah, sehingga mereka langsung mengutus polisi untuk menghadang penyelundup ini. Setelah kejadian itu, pihak Cina mulai geram dan mengutus seorang agen rahasia magang untuk menyelesaikan masalah ini di Korea Selatan. Shin beralih ke agen swasta Korea Selatan yang bernama Sohan. Saat itu juga terlihat seorang poluan yang sedang memalikan uang perawatan rumah sakit yang sebelumnya dibayarkan oleh Sohan. Sohan tak mau menerima uang itu, padahal dirinya sedang menunggak pembayaran uang gedung yang dia tempati. Sampai-sampai dia berbohong sudah membayarnya dengan sebuah cek, sehingga pemilik tempat itu pergi meninggalkan mereka. Di restoran, nampak agen Chow bertemu dengan agen magang yang akan menjalankan misi kali ini. Dia diberi nama Yodahe. Yodahe mendapat misi untuk menangkap penyelundupan senjata dari Cina yang dibawa ke Korea Selatan. Setelah itu, agen Chow juga bertemu dengan agen Ama untuk meminta bantuan secara non-resmi agar membantu agen Yodahe untuk mengatasi masalah penyelundupan ini. Setelah bernegosiasi selama 120 detik, agen Ama akhirnya menyetujui tawaran agen Chow. Nah, di tempat dia berada saat itu, sedang dilakukan sesi spesial dengan pasangan. Apesnya nih, tanpa disengaja, mereka malah tertangkap kamera dan diminta untuk berciuman. Agen Ama kemudian bergegas menemui Suhan untuk menyewa tempatnya dengan harga yang cukup tinggi. Dalam perjalanan pulang, agen Ama dengan gagahnya menyelamatkan kereta bayi milik seorang nenek-nenek. Namun setelah itu dirinya malah tertabrak truk. Keesokan harinya, agen Yodahe diberi alamat untuk bertemu agen rahasia yang akan membantunya untuk menyelesaikan misi kali ini. Sesampainya di sana, Yodahe salah mengira bahwa Sohan adalah agen yang akan membantunya. Sohan yang mata duitan setelah melihat uang secara otomatis mengikuti Yodahe demi mendapatkan bayaran yang berlimpah. Saat Yodahe ingin menjelaskan misinya, tiba-tiba bapak kos kembali muncul untuk menagih bayaran. Sontak saja, Sohan langsung menyodorkan uang pemberian Yodahe ke bapak kos untuk pembayaran sewa selama 3 bulan ke depan. Yodahe kembali menjelaskan misinya, akan tetapi lagi-lagi seorang kembali muncul. Kali ini seorang ibu-ibu meminta bantuannya untuk mencari anaknya yang bernama Dorothy, yang merupakan seekor anak anjing. Awalnya Sohan menolak tawaran itu, akan tetapi karena imbalannya adalah emas batangan berbentuk babi, tentunya membuat Sohan tertarik dan menjanjikan akan mencarinya hingga keluar angkasa sekalipun. Setelah itu, Yodahe kembali menjelaskan 도대체 몇 번째? bahwa targetnya saat ini adalah Park Do-sik yang diduga ikut berperan dalam penyelundupan senjata. Sohan terkejut mendengar misi ini dan merasa misi ini harusnya diselesaikan oleh polisi. Yodahe yang mulai ragu dengan Sohan berencana kabur jika situasi mulai memburuk, dan hal yang sama juga dipikirkan oleh Sohan.
Yodahe berencana pergi ke tempat dasar Gangnam untuk menemui Park Do-sik demi mencuri ponselnya, yang bertujuan untuk menggali informasi. Suhan juga meminta Yodahe untuk menyamar memakai gaun agar tidak terlalu mencolok. Keesokan harinya, Yodahe pergi ke tempat itu memakai gaun, dan ternyata yang lain di sana hanya memakai pakaian biasa. Niat ingin tidak terlalu mencolok malah jadi seperti itu ya. Akhirnya yang tunggu-tunggu mereka tiba. Mereka mulai menjalankan misinya. Yodahe dengan terampil memindahkan ponsel Park Do-sik ke celana Suhan. Niatnya sih ingin menyalin isi ponsel itu. Akan tetapi dirinya gaptek, jadinya Suhan tidak bisa menyalin isi ponselnya. Dia hanya sempat membaca pesan di ponsel tersebut. Mereka mencoba mengalihkan ponsel itu ke tempat asalnya. Tiba-tiba saja telepon itu berdering. Namun, tiba-tiba pria misterius menusuk lehernya dengan jarum. Pada akhirnya, Park Do-sik tewas di tempat. Yodahe yang ketakutan mengajak Suhan untuk pergi dari sana. Namun Suhan berkata, jika kita kabur, mereka akan menambah kecurigaan dengan kita. Mereka akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kematian Park Do-sik dianggap serangan jantung. Suhan dan Yodahe akhirnya dibebaskan, akan tetapi kepala polisi meminta stafnya untuk mengawasi pergerakan mereka secara diam-diam. Misi mereka untuk menggali informasi sia-sia karena mereka tak mendapat informasi apapun. Sementara tempat lain diperlihatkan agen AMA yang sedang dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit tak bisa mengetahui identitasnya. Tapi, salah satu suster mengaku pernah melihatnya di YouTube. Videonya sempat viral dan mungkin saja hal itu membuat dirinya depresi dan menabrakkan dirinya, kata suster itu. Di malam yang sama nampak bos dari geng rodeo tertembak mati. Kabar itu baru terdengar keesokan harinya oleh Yodahe. Dia menduga senjata selundupan itu sudah mulai menyebar di pelosok negeri ini. Suhan meminta uang tambahan untuk bertanya ke peramal. Eits, peramal ini bukan sembarang peramal loh. Dia mengetahui selak-beluk permafiaan dan pergengan. Peramal ini membahas geng yang cukup kejam, yaitu geng Kapak. Mereka juga telah bergabung dengan geng Cina. Sebelum mereka pergi, mereka sempat meminum jus pemberian peramal. Ternyata jus itu sudah kadaluarsa. Suhan menolak untuk menyelidiki geng Kapak karena berbahaya. Yodahe mengejek Suhan dengan meremehkannya. Suhan yang merasa diremehkan meminta Yodahe untuk memukul dirinya. Mereka akhirnya pergi ke markas geng Kapak dan tanpa babi bebo, Suhan langsung memborgol ketua geng Kapak. Sementara itu, di luar markas baku tembak pun terjadi. Di sana, Suhan berhasil melumpuhkan salah satu dari penjahat itu. Tapi sedihnya, Suhan tertembak. 어떻게 혼자 가요? 난 괜찮으니까. Yodahe menyadari satu hal, ternyata itu bukan luka tertembak, melainkan bekas mimisan tadi. Sebelum pergi dari tempat itu, Yodahe juga mengambil ponsel milik ketua geng Kapak untuk menggali informasi di sana. Suhan yang merasa mereka harus segera minta bantuan karena musuh mereka adalah seorang profesional. Namun hal itu dibantah oleh Yodahe dan menyanyikan bonus yang besar jika misi ini berhasil. Suhan yang mata dewitan langsung semangat dong. Mereka kemudian mendatangi salah seorang hacker untuk memintanya merentas ponsel milik ketua geng Kapak. Dari hasil pengoprek ponsel tersebut didapatkan sebuah alamat. Singkat cerita, mereka mendatangi alamat tersebut. Sesampainya di sana, Yodahe langsung bergegas mencari kamar mandi akibat dari jus kadaluarsa yang sempat dia minum tadi. Setelah selesai dengan urusan duniawi, Yodahe tak sengaja menemukan seorang mayat di dalam kamar mandi. Setelah memeriksa identitasnya, dia adalah Kim Yugo, seorang kepala keamanan sekaligus merupakan makelar penyelundupan senjata. Dalam ponsel ketua geng Kapak, mereka juga menemukan sebuah nama baru, yaitu Direktur Jeon.
Sohan juga teringat pesan ancaman yang sempat dia baca di ponsel Padoksik sebelumnya. Direktur Jeon akan mengadakan pertemuan di Hotel Alvin besok hari. Nampaknya misi ini sudah mulai menemukan titik terang nih. Ya, coba kalian tebak ya siapa yang ada di balik semua ini. Bisa kalian komen di bawah ya. Oke, lanjut ya. Di tempat lain, terlihat polisi sedang memeriksa lokasi penyerangan terhadap ketua geng kapak. Polisi kemudian mengecek CCTV dan menemukan Yodahe dan Sohan. Kepala polisi yakin bahwa mereka berdua mempunyai motif tersembunyi. Di sisi lain, ternyata gerak-gerik mereka juga sedang diawasi oleh agen Bin. Identitas asli dari Yodahe juga sudah diketahui yang bernama Wang Ailing. Saat itu mereka juga sedang menunggu laporan siapa ya sebenarnya agen yang sedang bersama Yodahe. Awalnya mereka pikir Sohan adalah agen mereka, ternyata bukan. Sebelum menjalankan misinya, Sohan menyempatkan diri untuk bermain dengan Dodoho. Dia adalah anak dari polwan yang ada di awal cerita. Polwan itu juga memperingati Sohan untuk tidak bertemu dengan mereka lagi. Polwan itu takut jika anaknya mengetahui jika ayahnya ditinggalkan sekarat oleh Sohan saat sedang bertugas. Jadi, siapa sih sebenarnya Sohan ini? Penasaran kan? Misi mereka pun dimulai. Mereka akhirnya datang ke Hotel Alvin untuk mengikuti perayaan. Kocaknya lagi, jas yang dipakai oleh Sohan ternyata sama dengan taplak meja hotel saat itu. Direktur Jeon akhirnya tiba. Sohan dan Yodahe menyambut dengan berpura-pura sebagai anak adopsi dari Puerto Rico. Sembari memberi sapaan, Yodahe juga memasang penyedap suara di baju Direktur Jeon. Kedatangan geng kapak ke acara itu membuat kegaduhan. Mereka datang untuk membalaskan dendam kematian ketuanya. Di sana, Direktur Jeon mulai mengasuh Susano selaku wakil ketua dari geng kapak. Bahwa bisa saja yang membunuh ketua mereka adalah orang dari geng Rodeo. Direktur Jeon juga menawarkan mereka pistol dengan harga miring. Dan akhirnya Susano membeli pistol itu sebanyak 100 unit untuk membantai geng Rodeo. Semua hal itu terdengar jelas oleh Yodahe. Selang beberapa saat, pasukan Direktur Jeon sadar bahwa Sohan adalah pria yang sempat mengganggu penyerangan di markas geng kapak. Yodahe yang mendengar itu tentunya panik. Ketika hendak melarikan diri, mereka harus menghadapi pasukan Direktur Jeon. Mereka akhirnya tertangkap dan diinterogasi. Mereka berdua akan dibebaskan jika Sohan mau menuruti perintah dari Direktur Jeon. Sohan diminta untuk membunuh semua polisi yang ada di markasnya. Namun setelah melihat polwan yang merupakan temannya, Sohan melakukan perlawanan dan segera melarikan diri ke hotel untuk menjemput Yodahe. Tapi sialnya, dia malah tertangkap di sana. Sohan mengaku telah bekerjasama dengan Bin demi menangkap penyelundupan senjata. Karena tidak percaya, kepala polisi memintanya untuk menelepon Yodahe. Tak disangka, Yodahe mengangkat telepon itu seakan tidak terjadi apa-apa. Sesaat kemudian, agen Bin datang. Johnny mengetahui jika Sohan adalah pimpinan pasukan khusus 707 yang merupakan anak buahnya dulu. Sohan juga merupakan instruktur petarung jarak dekat. Dari percakapan itu, Sohan diberitahu bahwa Yodahe sebenarnya bukan agen Bin, melainkan agen Kementerian Keamanan Cina yang sebenarnya misinya adalah untuk dikorbankan. Akan tetapi dia tidak mengetahuinya. Hal itu sontak membuat Sohan teringat masa lalunya yang diminta untuk mengorbankan temannya. Sohan berniat untuk menyelamatkan Yodahe, akan tetapi agen Bin tidak peduli dengan urusannya. Sohan dengan mudah keluar dari ruangan interogasi dan meminta kepala polisi untuk menyerahkan mobilnya sehingga berhasil kabur dari sana.
Dalam perjalanan, dia mengingat kembali keadaan masa lalunya dan meminta bantuan temannya, tukang sadap, untuk mencari keberadaan Yodahe. Saat ini sedang terjadi transaksi senjata antara geng kapak dengan Direktur Zeon. Di sisi lain, Sohan juga telah sampai tempat itu. Dia kemudian menyelinap masuk dan berhasil menemukan Yodahe. Akan tetapi, aksinya itu diketahui oleh salah satu anak buah Direktur Zeon, dan baku hantam pun terjadi. Direktur Zeon yang sadar akan adanya penyusup di tempatnya, akhirnya menawarkan Susanoo untuk menangkap penyusup sebagai uji coba senjata. Kini Yodahe dan Sohan harus melawan klan kapak sekaligus pasukan Direktur Zeon. Di tengah pertarungan, Sohan mendapat SMS undian berhadiah yang berisi kabar dari polisi bahwa anjing yang dimiliki ibu-ibu sebelumnya telah berhasil ditemukan. Pertempuran pun kembali dilanjutkan. Di salah satu pertarungan, mereka harus melawan satu lagi pasukan Direktur Zeon. Pada awalnya Sohan diajak untuk berduel, namun karena tak mengerti bahasanya, Sohan tanpa sengaja menembaknya. Akhirnya, Direktur Zeon ditangkap dan dimasukkan dalam penjara bersama Susanoo dan teman-temannya. Sohan harus bertanggung jawab untuk semua kekacauan yang telah dia buat. Untuk menebus semua kesalahannya, Sohan diminta untuk bergabung dengan Bin. Awalnya Sohan menolaknya, akan tetapi setelah ditawari uang sebanyak 100 juta won, dirinya pun menerima tawaran itu. Sohan juga secara diam-diam membayar biaya rumah sakit untuk Dodoho yang merupakan anak temannya. Agen Bin Korea melakukan operasi gabungan dengan Cina. Yodahe terkejut setelah melihat Sohan yang akan menjadi rekan kerjanya untuk misi kali ini. Misi ini adalah untuk menyelamatkan agen Ama dan Dorothy yang kemungkinan sedang disandra. Ternyata Dorothy merupakan seorang sandi informan dan bukan nama seekor anjing. Dorothy juga suka menyimpan micro SD dalam emas batangan. Apesnya, emas berbentuk babi sebelumnya adalah milik Dorothy, tetapi sudah dijual oleh Sohan, sedangkan agen Ama sedang dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya mereka akan pergi ke Rusia untuk menjalankan misi ini, dan film pun berakhir. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!